sifatil jalali wal kamali al-ma'rufi bimazidil in'ami wal ifdali. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-mahmud ala kulli halin wa fi kulli halin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul azamati wal jalali, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu sadiqul maqali. Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairus sahbin wa alin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan nikmat ini semua bisa kita manfaatkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah, dalam diri kita ini ada 3 unsur. Pertama, unsur jasad, unsur akal, dan hati. Ketiga unsur ini membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan. Unsur jasad membutuhkan makanan, yakni kita sebagai manusia biasa itu perlu yang namanya makan untuk kehidupan sehari-hari. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Unsur yang kedua yakni ilmu. Unsur akal. Akal membutuhkan makanan, yakni adalah ilmu. Ketika manusia tidak mau menuntut ilmu, maka jadilah dia manusia yang paling bodoh di dunia ini. Bahkan bisa dikatakan dia yang paling sesat. Nah, oleh karenanya dalam hadis dikatakan man talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Waktunya kapan? Itu tidak ada batasan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita tuntut ilmu itu sampai kita ke liang lahat. Artinya tidak ada liburnya. Sekolah kita, kuliah kita, gelar kita, itu hanya formalitas kita sebagai manusia dalam menuntut ilmu. Hakikatnya kehidupan ini tidak pernah berhenti kita untuk selalu menuntut ilmu. Perlunya akal untuk mengisi makanan akal kita, yakni adalah dengan ilmu. Yang ketiga unsur dalam tubuh kita yakni adalah hati. Hati ini pun juga perlu makanan, perlu nutrisi. Dengan apa nutrisi untuk hati kita? Yakni dengan kita berzikrullah, bertadabbur, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir itu mampu menenangkan hati. Di dunia barat kita tahu semua bahwa mereka ingin sekali mencari ketenangan untuk kehidupannya. Mereka tidak punya solusi. Tapi kita beruntung menjadi umat Islam yang beriman. Allah memberikan kita solusi untuk ketenangan hidup, yakni dengan berzikir kepada Allah. Zikir bagaimana tata caranya? Bebas. Lagi duduk boleh kita zikir,
lagi berdiri boleh kita berzikir, lagi berbaring pun kita boleh berzikir. Untuk apa berzikir? Mengisi nutrisi hati kita. Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, inna fi jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam diri manusia ini ada yang namanya segumpal darah. Apabila segumpal darah tersebut baik, maka baik semua jasadnya. Apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk semua jasadnya. Apa itu? Kata Nabi, itu adalah hati. Nah, hati ini penentu kita segalanya, Pak. Oleh karena itu, di mana kita juga bisa merasakan manisnya iman adanya di hati kita. Kita selama ini ibadah, tapi merasakan manisnya iman, saya rasa ini masih 1001 yang merasakan itu semua. Lalu apa syarat kita untuk bisa mencapai rasa manisnya iman? Pertama, dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, salasun, 3 golongan, man kunna fihi wajada halawatal iman. Mereka yang mampu merasakan manisnya iman. Pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita jadikan Allah dan Rasulnya utama, paling kita cintai ketimbang yang lain. Allah dan Rasul ini kita utamakan. Terkadang kita beda, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari prakteknya kita lebih takut pada atasan ketimbang kepada Tuhan. Berapa banyak umat Islam yang berani meninggalkan sholat Jumat hanya karena memikirkan dunia. Padahal dunia ini punya Allah. Kalau yang punya kita hormati, yang punya kita taati, yang punya kita bikin senang, insya Allah rezeki kita pun di dunia ini gak akan habis. Tapi kita salah kaprah dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dari kita itu menduakan Allah. Allah kadang ini kita jadikan nomor yang sekian daripada yang lain. Padahal kalau Allah kita utamakan, dengan sendirinya bumi ini akan mewariskan rizkinya kepada hamba-hambanya yang soleh. Itu syarat pertama kalau kita ingin merasakan manisnya iman. Syarat kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan cintanya itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Kita benci karena Allah, kita cinta juga karena Allah. Dengan cara seperti ini, maka kita akan dapat merasakan manisnya iman. Kadang kita salah mencintai seseorang berlebihan, tapi kita cinta kepada Allah biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Kecewa. Setelah kecewa sakit hati. Setelah sakit hati banyak yang sampai tingkatnya bunuh diri. Karena kita cinta kepada sesama makhluk yang padahal makhluk itu sumber daripada kekecewaan. Siapapun yang kita cintai, kalau itu masih makhluknya Allah, jangan harap Anda akan disenangi. Jangan berharap kita akan mendapatkan feedback yang baik dari dia. Yang ada akan menjadi sumber kekecewaan yang terbesar. Kita ini manusia hakikatnya sesat, Pak. Hakikatnya sesat. Kita nggak punya hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidaklah kita ini mendapatkan petunjuk kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Oleh karenanya jangan kita cintai siapapun, melainkan cinta kita karena Allah. Siapapun itu. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, ahbib habibaka
haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintai kekasihmu dengan sifat pertengahan, karena boleh jadi yang kamu cintai akan jadi musuh. Sebaliknya, bencilah musuhmu, wa abghid baghidaka haunan ma. Bencilah musuhmu dengan sifat pertengahan, karena boleh jadi asa ayyakuna habibaka yauman ma. Boleh jadi orang yang kita benci ini nanti justru dia yang jadi kekasih kita. Justru dia yang menjadi teman dekat kita, orang terbaik kita, orang yang menolong kita. Dan ini sudah menjadi bukti dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Kita benci dengan si A, nggak taunya A yang menolong kita ketika susah. Kita senang sama si B, ketaunya B yang ninggalin kita ketika kita susah. Ini bukti. Oleh karenanya, jangan kita mencintai seseorang kalau bukan karena Allah. Sedekah pun, ibadah pun jangan kita lakukan kalau bukan karena Allah. Karena tidak mengandung nilai pahala untuk kita. Sedangkan pahala ini nanti yang akan menjadi sumber keselamatan kita di akhirat. Apa yang akan kita bawa setelah mati? Hasil ibadah kita, pahala kita dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekarang kita mempelajari supaya kita selalu mencintai apapun itu karena Allah, agar kita tidak melahirkan kekecewaan. Syarat kedua, apabila kita ingin mendapatkan manisnya iman. Syarat yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Dia benci dirinya kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci kalau dirinya nanti dilempar ke api neraka. Saya yakin di antara kita di sini, jamaah seluruhnya, tidak ada yang mau dilempar ke api nerakanya Allah. Karena neraka Allah itu paling ringan saja, itu kita injak apinya, ubun-ubun kita sudah meleleh, Pak. Itu yang paling ringan neraka. Gimana yang paling berat nantinya? Karena dari kita semua nggak ada yang akan sanggup. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah kembali kepada jalan Allah, jangan sekali-kali kita berbelok kepada kesesatan, yang mana itu kesesatan sumber dari langkah-langkahnya setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia musuh yang nyata untuk kita semua. Lalu bagaimana? Saya sudah bertobat, tiba-tiba nafsu membawa saya kepada ke situ lagi. Taubatan nasuha. Kalau kita taubatan nasuha, insya Allah kita tidak akan kembali kepada kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau kita berprinsip, kita benci, dilempar ke api nerakanya Allah, insya Allah kita akan bisa istiqomah untuk terus beribadah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulnya, mentaati sunnah-sunnahnya. Karena kata Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta sunnahku, sungguh dia telah cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi 3 ciri dalam kita mencapai rasa manisnya iman. Yang pertama, kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari siapapun. Yang kedua, kita cinta kepada seseorang atau kepada apapun, jangan kita cintai kalau bukan karena Allah. Yang ketiga, istiqomah dalam kebaikan, sebagaimana kita benci kembali lagi kita kepada kekafiran, sebagaimana kita juga benci ketika kita akan nanti dilempar ke api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 3 syarat manisnya iman ini
dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita selalu menjadi senantiasa hamba Allah yang istiqomah, yang selalu mendapatkan bimbingan hidayahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa'tahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarribin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.